Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Selamat tahun baru 2022. Semoga makin lancar, makin semangat apapun ikhtiarnya, dan makin pastinya bermakna. Oke, kali ini kita bakal punya program baru namanya Zillennial Talk. Karena Zillennial Talk kali ini menjadi sebuah hal yang penting, dimulai dari sebuah e-book yang saya lihat, dan akhirnya ada kata-kata yang sangat sangat mengulik sekali ya. Istilahnya ada istilah the year of Generation and millennial is the past. Oke, buat Zillennial Talk kali ini edisi pertama ya, masih kita bakal ngobrol-ngobrol bebas dulu. Saya nggak sendiri, nanti akan ada Kak Robi dan Karaki ya dalam hal ini, yang akan menguatkan ya, powered by akan.id, yang bakal jadi perbincangan kita. Oke, mungkin itu dulu sambil saya simak, sambil saya undang nih para narsumnya. Salam kenal dulu buat teman-teman semua, selamat malam ya di weekend. Belum weekend ya, udah rasa weekend. Oke, selamat malam Kak Robi. Aduh, malam Kak Yuda. Alhamdulillah nih lagi di Medan, tepatnya di Jamburik Api. Oke, mantap sekali nih. Nah, tinggal satu lagi nih ya Kak Robi ya, belum kita mulai. Tapi mungkin Kak Robi dulu aja mengenalkan diri, dan kira-kira apa nih yang apa yang menjadi dasar kita bikin kayak gini. Monggo, sambil saya invite. Silakan Kak Robi. Akhirnya nyantai aja. Pasti. Sebelum mulai ya Kak, kita mengucapkan duka dulu buat keluarga korban. Tadi lagi trending ya kan di media sosial manapun terkait tabrakan yang di Balikpapan ya kan. Semoga para korban tabah dan yang sedang menderita luka segera pulih. Untuk teman-teman semua, sebenarnya ini hanya diskusi-diskusi ringan untuk perasaan kita. Memang tantangan zaman, tantangan global yang saat ini memang ya belakangan terakhir kan heboh-heboh dengan generasi milenial ya kan Kak, seperti yang kata kita lah. Ya. Dan faktanya percepatan terus saat ini udah bermunculan generasi Z ya, Zillennial gagap juga ngomongnya Milenial ini. Nah, jadi ya, kita cobalah ke depan untuk diskusi mengenai tantangan ke depan, karena generasi milenial, zilenial nantilah yang akan mengisi ke depan bagaimana Indonesia. Asik. Itulah ya Mas. Siap, mantap. Itu sih. Oke. Ya maksudnya biar diskusinya itu apa nih ke depan, apalagi kan banyak nih apa ya, Scott zilenial atau Zillennial Scott lah, anak-anak yang usianya zilenial kan. Jadi peradaban berubah, pendidikan juga berubah, kurikulum pendidikan aja kan udah berubah kan, udah ada menyesuaikan prototype. Jadi ya mau tak mau kita harus membahas tentang kita depan bersama adik-adik kita atau sahabat-sahabat kita. Siap ya. Nah, ini juga kita dalam Zillennial Talk ini bukan hanya saya Kak Robi, nanti juga akan dikuatkan oleh salah satu komunitas nih, akan.id. Apa sudah bergabung? Masih gelap. Sudah Kak, jelas ya suaraku nih? Jelas suaranya, tapi masih gelap. Ini masih gelap Kak? Masih gelap. Coba nanti di ulang aja. Tapi nggak apa-apa lah, buat perdana nih nggak ada masalah lah ya, kita
Kita mulai aja lah pastinya. Oke, mungkin dulu ya ngawalin ya Kak Robi ya. Jadi salah satunya yang akhirnya kita akan bahas ini adalah tentang fenomena namanya zillennials ya. Mungkin kalau tahun lalu ya, beberapa tahun lalu ya sebenarnya bahasa milenial tuh banyak lah ya ngebahas tentang milenial ya. Sekarang kita udah mulai harus terbuka dengan zillennial. Nah, zillennial tuh siapa sih gitu ya? Nah, zillennial kan simpelnya, mudahnya adalah yang kelahiran tahun 97 sampai 2012 gitu. Artinya mereka-mereka ini yang bisa dibilang nih bukan sekedar penggiat generasi joget TikTok gitu ya. Mereka adalah generasi yang mendorong Instagram menambah fitur Reels. Yang awalnya buat para milenial mungkin mengawalinya dengan foto-foto bagus gitu ya di Instagram atau apa, tapi akhirnya dengan Gen Z ini banyak platform-platform akhirnya harus merubah dirinya membuat video pendek ya bahasanya. Nah, mereka ini adalah generasi yang membuat Shopee menciptakan program juga gitu ya. Mereka juga yang membuat atau mengaktifkan digital activism melalui gerakan sosial warga bantu warga sebagai wujud penanganan netizen terhadap pandemi. Nah, artinya Gen Z ini jangan dilihat sebelah mata gitu, tapi menjadikan setiap bisa dibilang pemerintah, bisa dibilang komunitas, bisa dibilang perusahaan ya akhirnya merubah gitu ya. Akhirnya merubah karena agak berbeda kondisinya gitu ya. Nah, dengan generasi sebelumnya. Nah, saya sebelum nanti buka data lagi, ini data dulu yang pertama ya. Artinya saya pengen dapat dulu pendapatnya dari keduanya nih, Kak Robi dan Kak Raki ya di sini. Monggo, Gen Z menurut Kakak nih apa sih yang kelahiran 97 sampai 2012? Tangkapannya. Silakan Kak Robi dulu lah. Oh iya ya, sambil Kak Rakong belum Ada siap nih aku. Ya kalau saya sih simpelnya ya, Gen Z itu saat ini kan kalau bicara statistik data memang berdasarkan ya sosial, dan kita lihat kan ya mereka lah hari ini yang sedang trending masa ini terkait media sosial, populasi penduduk, dan inilah memang yang nantinya akan mengisi Indonesia 2045 nih Kak, teman-teman semua. Ini agak serius sedikit lah, karena memang apa yang dilakukan hari ini Gen Z hari ini kan, nah inilah akan nanti prosesnya matangnya pemetik hasilnya di Indonesia. Jadi hari ini udah ada perwujudan kan, kita lihat menilainya dengan gampang aja bagaimana di media sosial hari ini ya. Bisa dibilang bukan hanya generasi joget-joget seperti Kak Yuda tadi bilang kan ya, Gen Z adalah memang naluri yang memang memanfaatkan digitalisasi dengan sebaik mungkin ya. Meskipun ada yang sisi positif dan negatif kan itu berdasarkan perspektif persepsi. Jadi mereka itu memanfaatkan dunia maya, dunia digital keseharian kondisinya dengan ya paling tidak ya eksis hari ini. Ya, pasti kalau generasi milenial itu bicaranya eksis, ini sebenarnya akan lebih eksis lagi nanti kepada teman-teman kita yang Gen Z ini kan. Karena ada data ini 74,93 juta jiwa ini Gen Z. Jadi kalau kita besok mau jadi politikus hari ini di 2024 usia kita ini bisa untuk menjadi anggota legislatif ya kan, atau eksekutif ya, Gen Z ini pasar yang sangat empuk anak-anak kita. Tapi Gen Z ini saat ini juga bukan modal yang hari ini teman-teman yang generasi Z ini bukan hanya modal pencitraan ke depan kalau kita jadi politikus. Jadi memang mereka melihat program basic utamanya bagaimana perilaku di media sosial sesuai dengan kehidupan realnya nyata. Kemudian Gen Z ini juga orang-orang yang memang yang memanfaatkannya pasti nanti akan jadi
entrepreneur lah, entrepreneur yang apa ya, digital trainer ya. Jadi inilah tantangan kita ke depan karena memang ini early adopter yang penerimaannya mudah untuk masa depan. Karena generasi Z ini literasi digitalnya dan informasinya ini melimpah ruah, sehingga Gen Z ini lebih terbuka dan terhadap inovasi dan kebaruan. Jadi mereka nggak mau nih kalau dibicara dulu seperti ini, pasti mereka udah bicara akan datang masa depan. Jadi kita lihat aja lah sekarang kan juga bukan hanya masanya joget-joget dan Kak Yud sekarang di TikTok, di Reels. Jadi mereka sudah mulai buat sarkas-sarkas juga, hal-hal yang memang menyindir kehidupan sehari-hari, memberikan hikmah dari sebuah cerita ataupun konten yang mereka buat. Jadi mereka juga menikmati hal-hal seperti itu. Jadi bukan hanya bukan hanya mau jadi followers lah mereka pengen jadi influencer. Itu sih Kak Yud kalau dari itu sih. Siap. Terima kasih Kak Robi ya. Jadi emang Gen Z ini kalau tadi saya recap dari pernyataan Kak Robi, populasinya jumlahnya udah paling tinggi. Ya, artinya piramidanya udah di Gen Z. Jadi mau organisasi apapun, komunitas, perusahaan apapun emang harus mulai terbuka ya dengan kondisi saat ini. Jadi jangan lagi terlalu fokus ke milenial, tapi ya Z ini udah agak berbeda juga ya. Salah satunya hal yang sangat simpel ya di Gen Z ini adalah memang menikmati konsumsi media ya. Nah, dia bukan lagi tipe yang mau lebih banyak ya. Terbukti kemarin tahun 2021 TikTok itu menjadi salah satu website yang paling populer ya, melewati namanya Instagram dan Facebook gitu ya. Facebook itu sendiri ya. Nah, artinya emang generasi video pendek ini juga lagi meningkat banget lah ya buat Gen Z juga. Oke, lanjut ke Raki, monggo tanggapannya apa nih Gen Z secara ini aja ya, secara tangkapan instan lah. Monggo Raki. Terima kasih Bang Yuda. Malam Kak Robi, sehat Kak? Ya malam. Sebelum ku jelaskan pandanganku tentang Gen Z, ku mau sapa dulu teman-teman sekaligus memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rahmat Rizky dari Komunitas Akselerasi Kompetensi Anak Negeri. Tanggapan sederhana Kak yang sangat instan sekali untuk masalah Gen Z ini. Memang kalau boleh dibilang ini kan sebenarnya semacam siklus ya Kak, siklus tentang pendekatan usia. Jadi ada namanya kayak pre-boomer, ada baby boomer, dan saat ini kita masuk di tahap Gen Z. Jadi seru banget ngebahas ini memang karena yakin sekali di setiap siklusnya punya treatment masing-masing. Tapi mau gimana pun juga kita juga masih ada generasi milenial, masih ada juga generasi X sama boomer juga. Jadi yang ku sangat soroti ini bagaimana orkestrasi dari setiap siklus itu Kak. Nah dilengkapi dengan tadi sempat disinggung sama Kak Yuda masalah pola konsumsi media yang sangat beragam, dan otomatis ini sangat mendesak untuk menerima pembaharuan. Sedangkan ada beberapa generasi-generasi lain yang ternyata kayaknya kurang optimal memanfaatkan media komunikasi ini sendiri. Pun juga menyambung dari apa yang disampaikan Kak Robi masalah Indonesia 2045 yang saat ini sedang digalak-galakan, ternyata bisa jadi itu jatuh di tangan Gen Z ini sendiri. Berarti secara tidak langsung kalau mau melihat 2045 berarti lihat keadaan kita saat ini. Sementara itu Kak, tanggapanku ke depan ini akan lebih seru lagi, ku yakin, karena masih harus yang instan-instan aja katanya. Jadi ku masih menahan beberapa asumsiku, tanggapanku tentang Gen Z itu sendiri. Terima kasih Kak Yuda. Oke, siap. Terima kasih nih Kak Raki. Kak Raki lebih fokus kepada bisa dibilang tetap ada
generasi yang lain ya selain Gen Z ini, yang bagaimana mereka bisa berkomunikasi ya, bisa kolaborasi, yang pastinya juga bisa adaptasi dengan kondisi perzamannya. Misalnya kalau Gen X itu ya, generasi X itu dia lebih fokus kepada harus lewat telepon ya gitu, nggak boleh lewat WhatsApp atau apa, pokoknya harus telepon. Nah kalau nggak lewat telepon dianggapnya nggak sopan gitu. Nah tapi kalau Harus buat lewat surat generasi gitu ya. Y gitu ya, generasi Y cukup WhatsApp aja udah cukup ya, WhatsApp aja udah cukup gitu. Nah, WhatsApp itu bisa dibilang jadi hal yang formal gitu. Tapi ya buat Gen Z bukan lagi WhatsApp, cuma sekedar DM aja udah cukup. Aturan DM tuh bagi kita kayaknya terlalu bagaimana gitu kan, cuma kayak ini. Tapi ternyata banyak, salah satunya di Instagram kenapa lagi fokus kepada pembuatan messaging juga ya, social messaging juga ya, karena emang mau menjadikan itu menjadi hal yang formal juga gitu ya. Artinya banyak hal ya yang akhirnya saya harus bilang semua aspek mengikuti zaman. Kalau nggak ngikutin zaman ya pilihannya cuma mau diem aja wait and see atau langsung hilang gitu. Langsung hilang. Ada sebuah istilah namanya pembilasan generasi ya. Kalau genosida kan agak-agak serem ya. Tapi pembilas, jadi dibilas. Nah, dibilas nih kalau yang nggak bisa ngikutin zaman dibilas. Nah, itu yang menjadi sebuah diskusi nantinya ya kita ke depan. Yang sekarang ini cuma ibaratnya overview aja terkait zilenial itu sendiri. Yang pastinya kita akan fokus ngebedah atau ngelihat teman-teman kita atau kita sendiri yang kelahiran 97 sampai 2012 tuh ada di posisi mana gitu ya. Karena emang kalau saya harus sampaikan ya, kalau kita anggap pola pikirnya begini aja. Artinya kalau mau menuju 2045 pasti kita akan melewati namanya 2030 dan 2035 yang dibilang bonus demografi. Nah, bonus demografi itu ya pada tahun segitu. Nah, tapi apa yang generasi saat itu melihat adalah ya teman-teman zilenial ini gitu ya. Artinya yang akan berkiprah di 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan di taraf bisa dibilang adalah primary organization dulu, karena awal ya, organisasi awal. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi tanda kutip contoh buat para bonus demografi ini, yang menjadi sebuah keseruan juga ya nantinya. Nah kemudian juga tadi mungkin ya kalau mau buka sedikit mungkin ya kita mau buka bahas tentang yang seru ini adalah saya buka dulu satu kali ya Kak Robi dan Kak Raki nih untuk bisa memperpanjang dan teman-teman bisa memberikan pendapatnya lewat komentar ya, kolom komentar, yaitu social and political aspiration ya, buat Gen Z. Nah mungkin saya dulu mengawali ya. Nah Gen Z ini adalah bisa dibilang ketersediaan informasi kan melimpah ruah ya. Membuat Gen Z ini semakin sadar dengan kondisi sosial dan politik di Indonesia maupun global. Nah, kondisi ini membuat Gen Z menjadi generasi yang lebih sadar dan lebih bergerak secara progresif terhadap isu-isu tersebut. Mereka memiliki harapan yang cukup besar bahwa masa depan akan lebih baik daripada generasi orang tua mereka. Nah, artinya mereka-mereka ini bisa dibilang udah tanda kutip terbuka sekali terkait informasi. Apalagi ya kalau di Indonesia ini kita bisa bilang contohnya ya, yang saya sih punya asumsi ya Kak, bagaimana Gen Z melihat social dan political aspiration itu lihatnya dari mana? Lihatnya adalah dari baca berita atau nonton berita. Nah ketika Gen Z itu kurang atau memang nggak pernah nonton, baca, dan lain-lain berita ya berarti mereka udah apatis. Nah, berarti ada kekecewaan yang tinggi terkait penyelenggara sosial dan politikal ini gitu ya. Nah, akhirnya mereka ya acuh tak acuh juga gitu kan terkait hal tersebut. Nah, mungkin itu asumsi dari saya ya tentang social and political aspiration. Nah, monggo Kak Robi dan Kak Raki mulai ini kita buat satu dulu ya
topiknya adalah sosial dan politikal dulu buat si Gen Z itu. Gimana menurut Kak Robi? Monggo Kak Robi. Sosial dan politikal ya. Monggo. Nah, dari overview karakteristiknya memang terkait sosial dan politik aspiration ya. Ya memang pertama ini akan mewujudkan apa ya, cita-cita kita lah, utamanya pasca reformasi ini kan, bagaimana menjunjung demokrasi kita yang lebih kuat. Otomatis Gen Z ini terhadap politikalnya tentu mereka ini menjadi orang-orang yang sangat selektif, karena memang sudah akan meninggalkan budaya-budaya lama. Mereka juga tidak akan mudah begitu percaya saja kepada kandidat yang legislatif maupun eksekutif ke depannya. Jadi mereka bisa melihat track record yang ada di media. Nah, jadi jejak digital daripada calon-calon gitu sendiri sudah bakal dikulik habis oleh Gen Z di nanti ke depan. Jadi ini menjadi sisi positif juga bagi penguatan demokrasi kita ke depan, menuju bonus demografi sendiri, karena memang di bonus demografi sendiri kan, artinya itu bisa menjadi peluang dan menjadi tantangan ya, serta bisa menjadi masalah misalkan bisa memanfaatkan izin dengan baik, karena populasi usia muda itu sangat besar. Jadi otomatis bahasanya rantai makanannya juga lebih ngeri sebenarnya. Anak muda ini bergelut untuk memang mendapatkan menuju satunya lah. Kembali lagi kepada sosial dan politikal, memang mereka sekarang sudah melek semua, walaupun kadang ada cuek dan enggak. Ya, anak-anak sekarang aktif di media sosial, segala sesuatu yang trending pun itu sangat luar biasa. Kayak kita lihat aja lah, baru-baru ini ada salah satu anggota legislatif yang memang menyinggung salah satu terkait dengan kesukuan atau beragamaan. Nah, langsung itu banyak yang komen gitu. Kalau aku lihat di TikTok, di Instagram, di Twitter itu yang komen loh, anak-anak kecilnya nih. Nah, ada yang ngomong bahasa daerahnya kan, kayaknya saya rasa itu kayak umpatan-umpatan. Jadi mereka itu sudah berani komentator. Jadi kalau ya mungkin pada saat usia milenial atau apa, kalau rasanya tidak tahu menahu kompeten di situ ya aja ya kan. Ini sekarang ya orang ikut apa membuli, habisin terus. Ada salah satu legislatif yang baru-baru ini final lah. Nah, jadi mereka juga sudah nggak masa bodoh lah ke depan, karena mereka akan mengikut. Ya sebenarnya ini juga sih terkait arahnya ke depan, makanya ini jadi tantangan ke depan para yang memang influencer ini ya kan, karena Gen Z ini juga kayak menurutku kecenderungannya mengikuti apa public figure-nya juga ya kan, panutannya ke siapa. Jadi akan banyak juga yang condong ke depan. Jadi jangan sampai juga kita harapkan Gen Z ini melihat orang dari seberapa banyak followersnya. Jadi bukan bicara jadi secara objektivitas terhadap perilaku apa yang disampaikan dan dikatakannya kan. Nah, ini jangan sampai tersebut. Dan paling penting harapannya Gen Z ini terkait sosial dan politikal ke depan bisa jadi mereka terkait, misalkan lah 2024 kita ambil contoh kan, mereka sudah bisa berpartisipasi kan secara konkret 2024 terkait pemilihan kepala daerah serentak, pilpres, pileg, semuanya kan pasti otomatis mereka sudah bisa mereview 5 tahun terakhir seperti apa di media sosial, karena apa terhadap wakil-wakil rakyat kita. Jadi mereka lebih selektif, dan saya rasa terkait money politik sepertinya mereka sudah ya terima uangnya tapi nggak dipilih kayaknya seperti itu. Jadi itu pada akhirnya ke depan benar ada memang harapan ke depan terkait politik kita Indonesia, bisa jadi mungkin pas 100 tahun Indonesia merdeka mungkin baru bisa sesuai lah dengan demokrasi. Terus nih Pak terkait ya sosial media.
Oke, terima kasih Kak Robi. Lebih fokus ke politikal nih kalau Kak Robi. Nah, kalau Kak Raki monggo ke sosialnya nih, apalagi yang dekat sama aktivitas-aktivitas sosial. Nah, Gen Z ini kayak gimana sih kalau di sosial aspirationnya? Monggo Kak Raki. Siap, terima kasih Kak Yuda. Jadi memang kalau bicara tentang kecenderungan Gen Z di urusan aspirasi politik dan sosial ini, kita bisa bagi ini menjadi dua sudut pandang gitu kan. Jadi sudut pandang tentu kalau bicaranya politik dan sosial maka kita bicara stakeholder Kak. Jadi stakeholder ini ketemu misalnya kalau di sosial urusannya ada dinas sosial, ada berbagai bentuk macam yayasan yang tentu mereka semua orang-orang itu punya satu buah ketentuan yang kelihatannya saat ini belum bisa beradaptasi dengan kebutuhan Gen Z, sehingga Gen Z itu lebih akseleratif, lebih progresif lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan ketersediaan dalam urusan sosial. Nah, kenapa? Di beberapa kesempatan memang seakan-akan banyak sekali tidak match nih maunya gimana, maunya government atau dinas sosial bisa sebutlah begitu ya, orang yang berhubungan dengan kepentingan sosial seakan-akan menyalahgunakan semangat Gen Z ini sendiri. Mungkin ini bahasanya sedikit kurang mengenakan begitu ya Kak, tapi memang ini seperti yang saya rasakan ada fakta-fakta di balik banyaknya kegiatan sosial, masih banyak orang yang berusaha memanfaatkan semangat dari Gen Z itu sendiri. Namun itu satu hal Kak yang bisa kita jelaskan di lain kesempatan. Tapi pada poin dan intinya, karena memang pola perilaku dari Gen Z ini banyak sekali dan mampu lebih cepat menangkap informasi karena mempunyai gaya penggunaan media sosial yang lebih adaptif begitu, sehingga sepertinya akan lebih terang karena dengan harapan ini bisa mempercepat segala bentuk kebutuhan yang mampu mendorong jika itu ada satu blok desakan tertentu. Misal saya bisa kasih contoh, ada kesalahan yang tadi sempat disampaikan Kak Robi, salah satu anggota legislatif yang ternyata ada kekeliruan menyinggung masalah kesukuan, langsung kita bisa memberikan tindakan. Bahkan di saat ini ada hashtag tentang intinya yang tidak perlu lapor polisi, mending lapor media online atau sosial, karena itu lebih cepat ditanggapi sehingga pola-pola permasalahan di masyarakat terutama urusan sosial politik itu bisa lebih cepat diberikan penindakan. Sementara itu Kak yang aku sampaikan tentang sosial dan aspirasi. Oke, terima kasih Kak Raki. Jadi emang dengan bisa dibilang udah suhunya ya, Gen Z ini udah suhunya dalam hal menggerakkan atau mengorkestrasi di media sosial yang akhirnya menjadi hal yang mudah juga gitu ya untuk bisa menggerakkan kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran atau mungkin bisa dibilang kesalahan-kesalahan yang dilanggar dalam hal norma sosial, norma hukum atau apa gitu kan. Sempat juga ada sebuah tagar yang dibilang kan harus viral dulu ya, apa ya bahasanya apa Bi? Viral dulu baru ini ya, lebih baik viral atau apa gitu? Dieksekusi. Ya, artinya viral dulu baru dieksekusi gitu kan, artinya nah itu yang kondisi saat ini ya yang terjadi. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya kalau dari kita nih untuk overview Zilenial episode pertama. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau gabung memberikan pendapat tentang Zilenial ini, karena ini akan terus ya, insya Allah kita bakal setahun ini 2022 ini bakal kita akan bahas Zilenial, baik dari sisi interestnya, dari sisi polanya, kemudian nanti mungkin juga kita bisa hadirkan para ekspertis yang ketemu Zilenial ini,
bagaimana menghadapinya, karena emang bisa dibilang mereka yang akan ada di depan gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa ketemu cara bisa dibilang cara memaksimalkan potensinya atau masih memakai pola-pola yang lama, nah ini yang dikhawatirkan nanti bakal tidak disukai gitu ya nanti sama para Gen Z ini. Oke, mungkin itu aja ya dari kita karena ini yang pertama, jadi mohon izin nih belum ada format yang jelas di dalam diskusi Zillennial Talks kita ini yang di powered by oleh Akan, tapi ke depan kita akan rapihkan karena kita akan melihat potensi-potensi lainnya yang akan bisa kita diskusikan. Yang pastinya kita juga terbuka dengan pop-up culture ya, apa-apa aja yang lagi viral saat ini kita juga terbuka bakal kita diskusikan. Buat nanti yang teman-teman agak tertinggal dari yang pertama sampai nanti yang terakhir dalam pembahasan, kita akan taruh nanti ini di YouTube ya, yang pastinya kita editing dulu biar menyamankan teman-teman sehingga nanti bisa memaksimalkan hal tersebut. Oke, mungkin itu kalau dari saya. Mungkin Kak Robi dan Kak Raki ada kata-kata penutup dan apapun itu, silakan Kak Robi dulu, monggo. Kak Robi Ya, mungkin nggak ada nih mau gabung atau siapa? Ya kalau dari saya yang pasti memang teman-teman semua kita apa ya, bergeraknya dari sederhana tapi nyata lah, dan kita konsistensi. Nah, karena kemarin ada salah satu yang viral juga ya karena konsistennya Maricel. Jadi Betul. membuahkan hasil. Jadi kita akan ke depan juga akan ya mudah-mudahan kita berikhtiar konsisten untuk terkait diskusi tentang Gen Z ya, tentang generasi milenial, karena milenial pas, milenial sudah masa lalu sepertinya, dan kita harus membahas ke depan karena tak mau suka tak suka sepertinya memang generasi Z inilah kita akan berkolaborasi ke depan untuk arah Indonesia ke depan, baik dalam bidang sosial, politik, entrepreneur dan sebagainya maupun pendidikan. Dan kita berharap nanti kita live-nya hanya melalui Instagram. Mungkin akan Kak Yud diskusinya seminggu sekali kita buat topik ya kan, topik yang berkaitan dengan Gen Z lah. Jadi memang semangatnya kita adalah memang sudah saatnya kita tidak bisa acuh kalau baik dalam bukan hanya personal tetapi dalam organisasi, kelompok, komunitas ini harus mengikuti perkembangan yang ada. Jadi jangan hanya stagnan, karena ini kan kehidupan. Jadi jangan viral juga kita baru tahu terhadap kejadian yang di sekeliling kita. Pasti semoga harapannya nih inti dari yang kita buat diskusi ini adalah memang ke depan ada target yang kita capai ya, mungkin bisa disampaikan baik dari organisasi kita atau komunitas kita ketika kita bergabung di dalamnya. Oh ini loh seperti ini Gen Z sekarang hari ini, karena yang kita didik kan adalah adik-adik kita yang hari ini, yang kita bergabungkan juga teman yang Gen Z hari ini. Itu sih ikhtiar kita Gen Z Tapin teman-teman semua. Jadi pantengin terus Instagram Yuda, Ki dan nanti dan teman-teman yang lainnya lah, Bos Musdar itu dan semuanya bergabung. Terima kasih teman-teman semua. Siap Kak Robi, monggo Kak Raki, silakan. siap Kak Yuda. Untuk menutup ya Kak, memang harapannya kita membuat satu buah diskusi santai ini untuk sama-sama meningkatkan kesadaran sehingga kita sama-sama lebih mengenal diri kita. Ternyata ada juga loh siklus yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin sampai saat ini ada orang-orang yang belum aware nih sama ternyata apa sih, cuma denger aja millennials, oh ada rumah millennials sih. Nanti kan nggak juga tidak menutup kemungkinan ada rumah zillennials kan begitu. Karena memang karakteristik dari zillennial kan begitu ya Kak Robi ya, cepat beradaptasi dan lebih progresif dia kan gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan entah
entah kapan begitu ya dibangun rumah zillennials dengan apa namanya treatment tertentu sehingga jadilah wujud zillennials itu. Terakhir yang mau aku sampaikan Kak, karena memang zillennials ini satu hal yang pasti dan kita harus lalui bersama, maka semoga harapan tentang yang seperti selalu Kak Yuda kuatkan tentang kuat menguatkan, ingat mengingatkan, bahkan sampai doa mendoakan itu bisa tetap kuat Kak, karena sederhananya pikiranku yang sangat sederhana ini berbicara bahwa apapun generasi kita, kalau misalnya kita memang bisa saling kuat dan menguatkan sampai ingat mengingatkan, bahkan yang terakhir itu paling hakikat paling tingginya bisa doa saling mendoakan begitu ya, pasti kita bisa lalui semua macam generasi lebih optimal daripada sebelumnya. Sementara itu Kak, terima kasih nih kesempatannya sudah diajak bergabung Kak Robi dan Kak Yuda. Oke, siap. Mungkin itu aja ya dari kita untuk overview Zillennial Talk. Jadi pada intinya Zillennial Talk ini akan terus mengudara lewat sosial media pastinya. Tapi tematiknya nanti akan kita rutinkan untuk diupdate berkala. Pastinya kita membuka forum sebebas-bebasnya, ruang diskusi bebas terkait apa yang saat ini terjadi. Nah, yang pastinya kita akan terus coba konsisten, dan buat teman-teman semua jangan lupa berikan komentar ya, apapun itu untuk bisa dapat masukan dan lain-lain. Ini saya juga baru dapat ada yang chat, Kak ke depan mau bahas NFT gitu. Oh boleh juga gitu, karena emang Gozali Everyday itu ya contoh salah satu zillennial gitu. Bagaimana dan akhirnya mau dicoba tuh sama orang-orang milenial, sama orang-orang Gen X gitu. Akhirnya nggak ngerti juga cara mainnya di NFT. Nah ini yang memang kita Karena nggak passionate coba ya Kak, bongkar. nggak passionnya ya Kak. Iya, ya akhirnya kan banyak orang maksain, tapi cara mainnya agak berbeda. Nah, mungkin nanti kita bakal kulik-kulik lagi buat topik-topik yang lain. Kalau tadi udah sedikit nge-spill tentang political and social aspiration, ya mungkin ke depan kita akan bicarakan yang lagi in tentang teknologi saat ini ya. Ada NFT, ada blockchain, ada banyak hal yang bisa kita bahas, dan nanti juga ada tematik lagi yang bisa kita bahasakan tentang sosial media dan pengolahan keuangan buat generasi Z juga agak berbeda juga. Oke, terima kasih teman-teman semua, ini masih standby ya, ada dari tadi ya sekitar 10-an, 12 dan lain-lain. Terima kasih buat yang nonton semua. Semoga berkah teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua dan happy weekend semuanya. Thank you Kak Robi dan Kak Kaki ya.